Halo Semetun, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tahukah Semetun, saat ini upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali telah dilaksanakan secara elektronik. Nah, pasti Semetun masih kebingungan kan mengenai gimana sih prosedurnya? Untuk menjawab kebingungan tersebut, berikut kami tampilkan panduan mengenai prosedur upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Dasar hukum prosedur upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik merujuk kepada Perma nomor 6 tahun 2022 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 207 tahun 2023. Peralihan prosedur upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik mulai diterapkan sejak tanggal 1 Mei 2024 dengan adanya Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung nomor 712 tahun 2024 tentang pemberlakuan pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Upaya hukum kasasi. Kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguji penerapan hukum dan putusan pengadilan sebelumnya. Kasasi tidak menilai ulang fakta, tetapi hanya melihat apakah hukum telah diterapkan dengan benar. Adapun alasan pengajuan upaya hukum kasasi yaitu, pengadilan sebelumnya tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Pengadilan sebelumnya salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dan pengadilan sebelumnya lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Prosedur upaya hukum kasasi diawali dengan pengajuan permohonan melalui aplikasi e-court oleh pemohon kasasi paling lambat 14 hari kalender setelah menerima pemberitahuan putusan banding atau tingkat terakhir. Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik melalui e-SKUM yang diperoleh dari aplikasi e-court. Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, pengadilan pengaju akan menerima dan memproses upaya hukum kasasi dengan menerbitkan akta pernyataan kasasi secara elektronik dan mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register perkara pada SIP. Paling lambat 5 hari setelah permohonan kasasi diterima, Panitera Pengadilan Pengaju memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon secara elektronik. Setelah permohonan kasasi diterima, pemohon harus mengajukan memori kasasi paling lambat dalam waktu 14 hari yang diunggah melalui aplikasi e-court. Atas memori kasasi tersebut, Kepaniteraan Pengadilan memberitahukan kepada termohon secara elektronik paling lambat 2 hari setelah memori kasasi diterima pengadilan. Setelah pemberitahuan memori kasasi diterima, termohon dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat dalam waktu 14 hari melalui aplikasi e-court. Atas kontra memori kasasi tersebut, pengadilan pengaju kemudian memberitahukan kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima pengadilan. Pengadilan pengaju kemudian memberitahukan pelaksanaan insage kepada para pihak secara elektronik. Para pihak diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara secara elektronik paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan pelaksanaan insage diterima. Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan apabila terdapat berkas perkara yang dianggap tidak lengkap dan pengadilan pengaju menindaklanjuti tanggapan tersebut. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, selanjutnya berkas perkara kasasi dikirim secara elektronik oleh pengadilan pengaju kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lambat 60 hari sejak permohonan atau 3 hari setelah tenggat waktu pelaksanaan insage berakhir. Berkas upaya hukum kasasi yang telah dikirim selanjutnya akan diproses dan diperiksa di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah putusan kasasi diterima oleh pengadilan pengaju, selanjutnya pengadilan pengaju memberitahukan amar putusan kasasi kepada para pihak secara elektronik. Seperti itulah prosedur upaya hukum kasasi secara elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Selanjutnya, berkaitan dengan prosedur upaya hukum peninjauan kembali, silahkan simak video part 2 berikut ini ya Semetun. Jangan sampai ketinggalan.